warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Belajar Project Bersama. Saya Misbahul Anam, mahasiswa semester 3 Program Studi Teknik Informatika NIM 3121103777 Universitas Pelita Bangsa. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Stanudin Eskom Mkom. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem CRUD, yakni create, read, update, dan delete. Sebelumnya, mari kita mengenal bersama-sama apa itu sistem CRUD. Sistem CRUD atau CRUD adalah sistem di mana sebuah database yang fungsi utamanya diimplementasikan ke dalam aplikasi. Nah, CRUD sendiri itu meliputi create, adalah sebuah proses pembuatan data baru. Dalam proses ini biasanya akan dilakukan ketika Anda mendaftar pada sebuah halaman website. Selanjutnya ada read. Read merupakan proses pengambilan dari sebuah database. Nah, biasanya proses ini terjadi apabila Anda ingin melakukan proses login pada sebuah halaman website tertentu. Kemudian ada update. Update adalah sebuah proses untuk mengubah data yang ada dalam database. Dan yang terakhir adalah delete. Dalam proses ini, database akan menghapus data yang Anda inginkan. Nah, ini hampir mirip seperti update, hanya bedanya proses delete akan merubah data yang semula ada di database menjadi tidak ada atau terhapus. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Yang pertama, langkah yang paling awal tentu saja jangan lupa kita akan menghidupkan XMPP-nya. Karena kalau tidak dihidupkan, alhasil nanti database-nya tidak bisa kita buat ya teman-teman ya. Nah, begitu udah kita hidupkan, kita buka PHP My Local Admin atau database yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat database saya sendiri yang akan nantinya bisa dijalankan di website yang akan kita buat nanti. Yap. Di sini saya membuat sebuah database di mana database ini memiliki struktur. Yang pertama, kode booking, nama, nik KTP, nomor SIM, jenis kelamin, alamat, sampai tipe kendaraan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tipe database ini adalah sebuah aplikasi penyewaan sebuah kendaraan motor. Nah, bagaimana nanti struktur dari database ini kita aplikasikan kepada sebuah web atau aplikasi supaya bisa dijalankan dan memudahkan user untuk menggunakannya. Baik, yang pertama fungsi create. Setelah kita buka database dan kita buat database-nya, kita cek dulu coding script-nya ya teman-teman ya. Kita buka VS Code dan ini adalah fungsi dan script PHP untuk melakukan login atau register. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap create ya, tahap pertama yaitu pembuatan sebuah akun. Nah, fungsi create ini yang paling utama kita buat indeks dulu HTML dan fungsi dari PHP. Nah, codingannya adalah sebagai berikut. Dari doctype HTML sampai ini bisa disesuaikan teman-teman untuk mempersingkat waktu. Jadi codingan ini sudah saya ketik sebelumnya. Nah, di sini ada fungsi pemanggilan HTML-nya, terus ada title atau judul dari sebuah websitenya. Di sini saya membuat website penyewaan sebuah sepeda motor di kota Cirebon, dan ini adalah link untuk pemanggilan fungsi CSS. Ya, kebetulan saya mengambil salah satu referensi di Bootstrap ya teman-teman ya. Nah, di sini juga
Saya masukkan fungsi CSS, tidak lupa untuk pewarnaan background dan style font, size, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah skripnya sudah ditulis, baru kita cek function dari PHP-nya sudah sesuai atau belum untuk register dan login yang akan kita lakukan nanti. Baik, jika sudah, jangan lupa ya teman-teman, dipastikan lagi kita akan memastikan melalui website yang akan ditampilkan di browser ya, localhost. Di sini slash nama dari file teman-teman yang sudah teman-teman simpan ya, dan file tersebut tentunya berada di file XMPP dan di file htdocs ya. Jangan sampai lupa teman-teman ya, kalau tidak disimpan di situ maka fungsi dari file tersebut tidak bisa dipanggil di database. Nah, nama filenya moseta/index.php. Nah, ini tampilan utama dari website yang saya buat, Moseta atau motor sewa kota. Di halaman utama ini kita akan disuguhkan halaman memasukkan email dan password. Nah, tapi sebelum kita login atau masuk, fungsi create adalah untuk membuat sebuah database baru. Nah, jadi kita akan membuat akun baru di sini. Kita akan buat akun baru sebagai contoh saja teman-teman ya. @gmail.com. Passwordnya kita buat 1-5 ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah, kita coba teman-temannya untuk register dulu. Nah, di sini ada notifikasi bahwa database telah berhasil untuk ditambahkan ya. Database tadi berupa user untuk kita login di halaman web yang akan kita masuki nanti. Nah, setelah fungsi create tadi sudah selesai, lalu kita akan memasuki tahap read atau pembacaan sebuah database untuk masuk ke halaman utama web yang akan kita tuju. Nah, isi email dan password yang kita isi tadi teman-teman ya. habibah99@gmail.com. Passwordnya 1-5. Oke, kalau sudah, kita akan mengklik fungsi dari login. Nah, fungsi login tadi seperti yang saya jelaskan, bahwasanya kita tulis skripnya dulu teman-teman ya, indeks dan fungsinya, supaya nanti bisa login di halaman web yang akan kita tuju. Nah, kita sudah masuk di halaman utama. Nah, bagaimana kita mengecek database kalau akun kita sudah terdaftar atau tidak? Nah, kita cek di database-nya teman-teman. Nah, di sini ada laporannya kalau database kita sudah terdaftar. Yang ini ya. Nah, ini otomatis akan masuk laporan ke database kita bahwasanya akun baru telah ditambahkan di sini. Baik. Nah, di sini kita akan lanjut ke fungsi update. Nah, bagaimana fungsi update? Fungsi update adalah fungsi di mana kita menginput sebuah data untuk update itu diibaratkan proses untuk mengubah data yang ada di dalam database. Sebagai contoh, Anda ingin mengubah profil dalam sebuah akun sosial media Anda. Ketika Anda klik ubah, maka website akan mengirim proses update tersebut ke database. Nah, berarti di formulir data booking penyewa, biasanya kita mengisi data diri untuk penyewaan sepeda motor. Karena di sini website yang saya buat adalah website penyewaan sepeda motor. Nah,
kita isi dulu teman-teman ya database-nya. Kita isi dulu namanya. Ini KTP, ini kita bikin contoh aja teman-teman ya. Nomor SIM sama. Jenis kelamin laki-laki. Alamat. Lokasi. Lama sewa ya, di sini option disediakan lama harinya teman-teman ya. Sini saya pilih waktu 3 hari. Nomor HP, tipe motor. Nah di sini di tipe motor ini disediakan 2 opsi, yakni matic dan non matic, sesuai dengan keinginan customer. Nah, kalau sudah, mari kita simpan agar diproses ke tahap pembayaran. Nah, ada notifikasi kalau database kita sukses disimpan ke database. Nah, bagaimana untuk mengecek update yang telah kita lakukan? Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Di menu print, kita cek nama Misbah, ini KTP, nomor SIM, jenis kelamin, alamat, lama sewa 3 hari, nomor HP, tipe motor. Nah, di sini kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang kita input tadi. Nah, tadi sudah sesuai teman-teman ya. Dari nama sampai tipe motor semuanya sudah sesuai. Berarti data yang telah kita input tadi sudah diupdate, bahwasanya customer atau pemakai aplikasi user telah memesan menyewa sebuah sepeda motor matic dalam kurun waktu 3 hari. Nah, si customer ini beralamat dari Bekasi dan berjenis kelamin laki-laki, dan identitas untuk jaminan sendiri ada nomor SIM dan nomor NIK KTP. Oke. Nah, setelah update, bagaimana mengecek kalau di database kita itu sudah masuk? Nah, di sini kita cek teman-teman ya. Nah, di sini sudah diinput bahwasanya kolom customer telah ditambahkan. Ya. Nah, bagaimana untuk script codingnya sendiri? Nah, untuk script codingnya sendiri ada di sini teman-teman ya. Admin PHP. Nah, di sini script codingnya menyesuaikan dari database yang kita buat. Ya, dari fungsi, nama, kolom, alamat, lama sewa, HP, tipe motor, dan lain-lainnya. Dan script ini tentunya harus teliti ya teman-teman, jangan ada sampai satupun yang terlewat dan yang bertimpang tindih satu sama lain. Dari admin ini baru kita koneksikan agar sistem dari database tadi bisa berjalan di website yang telah kita buat. Nah, jadi update tadi sudah berhasil teman-teman ya, setelah telah ditambahkan sebuah customer atau user yang ingin menyewa satu sepeda motor matic. Oke. Nah, bagaimana jika ada pembatalan dalam pemesanan ya? Ini kasusnya misalkan ada customer yang ada kendala, jadi cancel dalam pemesanan ya teman-teman. Maka kita akan menghapus salah satu customer ini dari database dulu ya. Pertama kita buka database. Nah, di sini untuk menghapus data yang telah kita input, nah, kita pilih hapus ya teman-teman. Hapus dulu. Contoh kita hapus tadi customer ya. Nah, sudah dihapus teman-teman ya. Lalu kita refresh.
Nah, di sini otomatis data yang telah diupdate tadi telah dihapus. Karena apa? Karena di database tadi telah kita update bahwa customer tersebut mengalami kendala dan tidak jadi melakukan penyewaan. Nah, jadi bisa dihapus. Begitu juga dengan menu edit. Edit ini tidak berbeda dengan hapus. Ini hanya option tambahan jika ada typo atau kesalahan penulisan di sini ya teman-teman. Nah, untuk membersihkan waktu, tampilan print out-nya bagaimana, ya kan? Dan print out-nya lalu kita export to Excel. Nah, lalu laporan tersebut kita download dan yang akan kita serahkan kepada customer sebagai tanda bukti pemesanan. Langsung saja ya. Nah, jadi bentuk database yang telah kita buat tadi akan di print out sebagai tanda bukti pemesanan kepada customer ya teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan file export to Excel supaya nanti datanya bisa memudahkan bagi customer dan bagi si penjual atau pemilik aplikasi. Nah, ini bisa menjadi sebuah acuan ya untuk nanti bisa digunakan kepada customer. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman, sistem CRUD yang telah kita buat. Adapun beberapa banyak kekurangan dalam pembuatan website dan script yang tidak bisa diketik secara langsung. Untuk menghemat waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, dipersilahkan. Kalaupun ada teman-teman yang meminta script atau lebih jelas lagi, mungkin bisa saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman ya. Mungkin itu saja kesempatan pembelajaran pada hari ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.